Shalom kepada seluruh jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun berada. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga kepada semua jemaat yang sedang menyaksikan video ini, selamat hari Minggu. Saya mau menyapa juga Bapak Gembala kami, Bapak Dr. Andi Lukman Jonathan MTH. Shalom Pak, sehat selalu bersama Ibu dan keluarga. Tuhan memberkati. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Tanpa terasa hari ini kita bertemu lagi, hampir sebulan tidak kita bertemu. Hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai orang percaya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Allah pencipta langit dan bumi, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia penyertaan yang Bapa berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat Tuhan. Bapa, sebentar hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, ampuni dosa dan salah hamba. Bapa, layakkan, kuduskan hamba. Biar lawatan Allah boleh hadir dalam kami semua. Setiap kuasa gelap, kuasa dunia yang mau mengambil firman ini dari kami, hamba tolak, hamba patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemberitaan firman ini. Terpuji namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dalam kitab perjanjian baru. Dalam kitab perjanjian baru dalam Efesus pasal yang kelima ayat 15-17. Efesus pasal 5 ayat 15-17 saya akan membacakan buat Bapak Ibu, saudara-saudari. Efesus pasal yang kelima ayat 15-17. Demikian bunyinya. Karena itu perhatikanlah, janganlah seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dan mau melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya akan memberikan tema yaitu mengasihi Yesus lebih dari yang lain. Mengasihi Yesus lebih dari yang lain. Hari ini saya akan berbicara suatu tema yang luar biasa. Kita tahu bahwa saat ini keadaan dunia lagi tidak baik-baik saja. Sosial media banyak bertaburan di mana-mana sehingga melanggar etika. Kita bisa melihat dalam sosial media ketika rumah tangga berantem, mereka menaikkan dalam sosial media. Ketika perselingkuhan, mereka angkat dalam sosial media, sehingga sosial media sudah melanggar etika. Itulah yang terjadi saat ini. Perang antara Israel dan Irak membuat kita semakin was-was. Negara-negara takut apakah ini akan terjadi perang dunia ketiga. Politik lingkungan berubah, terjadi bencana alam di mana-mana. Tetapi satu hal yang Bapak Ibu harus percaya, kasih Yesus tidak pernah berubah bagi Bapak Ibu, saudara, dan saya. Nah, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bagaimana mengasihi Yesus dengan lebih daripada yang lain, kita akan sama-sama belajar bahwa Paulus menulis kitab Efesus ini ketika dia berada di dalam penjara. Jadi Paulus menulis punya kerinduan terhadap kota Efesus, jemaat di Efesus ini, sehingga dia menulis ketika dia di dalam penjara. Efesus adalah sebuah kota pelabuhan, kota yang sangat maju, kota pendidikan, karena di sanalah terdapat pendidikan Tiranus, berada di tengah-tengah pelabuhan, sehingga Efesus adalah suatu jemaat yang strategis. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus,
Dalam Wahyu pasal 1 ayat 9-11, ketika Rasul Yohanes sedang berada di Pulau Patmos, dia mendapat penglihatan. Maka Allah menyuruh, tuliskanlah dan kirimkanlah kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil, yaitu salah satunya adalah Efesus. 7 jemaat itu jika kita ini belajar, yaitu ada Efesus, Smyrna, ada Pergamus, ada Sardis, ada Philadelphia, ada Laodikia. Dan semua jemaat itu sekarang hanyalah tinggal reruntuhan, karena sudah tidak ada lagi. Dari ketujuh jemaat itu sebenarnya pada zaman dahulu berada antara Asia dan perbatasan Asia dan Eropa, yaitu sekarang berada di negara Turki. Jadi salah satu jemaat itu adalah jemaat Efesus, dan Yohanes menulis untuk jemaat di Efesus dengan mengatakan, kasih mula-mulamu sudah mulai hilang. Hari ini kita akan belajar kasih mula-mula, bagaimana mengasihi Yesus lebih dari yang lain. Kita akan belajar, Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana sehingga kita bisa mengasihi Yesus lebih dari yang lain. Kita belajar, yaitu ketika yang pertama, ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus dan terjadilah kasih mula-mula. Bagaimana kasih mula-mula ini bisa terjadi? Adalah keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Mungkin Bapak Ibu tanya, apa itu kasih mula-mula? Kasih mula-mula ketika urapan Roh Tuhan turun dalam hidup kita, sehingga kita merasa berdosa, kita merasa kita membutuhkan jamahan Tuhan. Saya merasakan kasih mula-mula ketika saya mulai bertobat. Saya membaca Alkitab, saya mau memuji, menyembah Tuhan terus. Seperti hati ini haus, rindu untuk kebenaran firman Tuhan. Saya tidak mau mendengar hal yang mengenai dunia, tetapi itu salah. Seharusnya seimbang. Dalam kehidupan saya pun mengalami kasih mula-mula. Bapak Ibu atau saudara-saudari juga pernah merasakan kasih mula-mula. Kita ingin menyanyikan pujian terus-menerus, atau kita ingin mendengar khotbah terus, atau kita ingin mencari kebenaran firman Tuhan, kita ingin berdoa terus. Itulah yang namanya kasih mula-mula. Jadi, bagaimana kita mengasihi Yesus lebih dari yang lain? Yaitu yang pertama, mengalami kasih mula-mula. Ketika kita datang ke Tuhan, Roh Kudus berbicara dengan kita. Kita merasakan hidup kita begitu hampa. Kita merasakan hidup kita lebih membutuhkan Tuhan. Itulah yang namanya kasih mula-mula. Dan untuk mendapatkan kasih mula-mula, kita harus terbuka. Kita mengakui segala dosa kita. Kita mengakui kesalahan kita. Ingat, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kita melihat Abraham ketika dia sudah umur 75 tahun, dia dijanjikan untuk diberikan keturunan. Tetapi setelah menunggu hampir 25 tahun, baru dia mendapatkan anaknya, yaitu Ishak. Setelah dia hampir sudah 100 tahun mendapatkan Ishak. Tetapi ketika Tuhan meminta, berikanlah anakmu untuk diberikan persembahan, Abraham percaya dengan iman. Ketika dia sudah berjumpa dengan Tuhan, Tuhan akan melakukan banyak hal. Tuhan akan melakukan mujizat dalam hidupnya. Maka ketika dia membawa anaknya untuk persembahan kepada Allah, saat dia mau menyembelih Ishak, Tuhan bilang, jangan, saya sudah melihat hatimu. Artinya, jangan kita memegang sesuatu yang bukan milik kita. Jangan memegang keras-keras. Semua yang kita miliki ini adalah milik Tuhan. Ketika Tuhan mau mengambil, hanya sebentar. Oleh karena itu,
ketika kita ingin mengasihi Yesus lebih dari yang lain, kita harus merasakan kasih mula-mula. Dan itu harus Bapak Ibu alami. Tetapi saat ini banyak orang yang tidak lagi mengalami kasih mula-mula. Sudah mulai kehilangan kasih mula-mulanya dalam hidupnya. Gelar makin tinggi, akal sehat makin rendah. Sehingga apa? Terjadi korupsi. Bayangkan Bapak Ibu saat kemarin yang belum lama ini terjadi korupsi begitu banyak. Hampir 271 T. Bayangkan kalau kita beli kerupuk, kita taburin seluruh Indonesia, mungkin bisa penuh dengan kerupuk. Pengobatan makin bagus, pendidikan kedokteran makin canggih, kesehatan makin buruk, dan banyak penyakit-penyakit baru yang semakin bertambah, yang aneh-aneh. Ilmu dan peradaban makin tinggi, etika makin rendah. Itulah yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, hari ini saya mau mengingatkan, rasakanlah kasih mula-mula. Kita datang, kita berdoa, kita mau mengakui, kita terbuka dengan Tuhan, mengakui segala dosa kita. Maka kasih mula-mula itu akan terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sehingga kita tidak lagi egois, kita tidak lagi mudah tersinggung, kita tidak lagi mudah marah-marah. Tetapi kita selalu mengucap syukur dan bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Karena kita masih diberikan kasih, anugerah, napas kehidupan bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Yang kedua, bagaimana supaya kita mengasihi Yesus lebih dari yang lain? Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dari 1 Yohanes 5 ayat 2 dan 3. 1 Yohanes 5 ayat 2 dan 3. Bagaimana mengasihi Yesus lebih dari yang lain? Di sini 1 Yohanes 5 ayat 2 dan 3 berkata, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Ayat ketiga, sebab itu kasih kepada Allah yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Amin. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengasihi Yesus lebih daripada yang lain, yaitu menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya tuh tidak mudah Bapak Ibu. Hanya 10 perintah Tuhan. Kita ikuti saja. Kita jangan yang lain. Kita berdoa dan membaca firman Tuhan. Hari ini saya bilang, bagaimana supaya kita mengasihi Yesus daripada yang lain? Kita harus berdoa dan membaca firman Tuhan. Bagaimana kita hanya mau berdoa sedangkan kita tidak membaca firman? Begitu juga bagaimana kita hanya membaca firman tetapi kita tidak membaca, kita tidak berdoa. Berdoa dan membaca firman haruslah selaras. Karena ketika kita membaca firman, artinya kita menarik napas Tuhan. Dan ketika kita berdoa, kita berbicara dengan Tuhan. Jadi, hal yang kedua, bagaimana supaya kita mengasihi Yesus daripada yang lain? Kita melakukan perintahnya, membaca firman Tuhan, berdoa, dan melakukan firman-Nya. Jadi Bapak Ibu, jangan lagi kita hanya berdoa saja. Kita berdoa. Sepertinya ada beberapa teman saya, mereka bertanya, Pak, kita sudah berdoa, berdoa dan berdoa, kok tapi belum jawab. Saya bilang, karena kamu berdoa, kamu meminta hanya untuk memenuhi keinginanmu, tidak untuk membutuhkan kebutuhanmu. Tuhan berkata, saya akan menjamin kehidupan kamu, kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Jadi berdoalah, minta kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Di samping itu, membaca firman Tuhan. Karena ketika kita membaca firman Tuhan, artinya
kita menarik nafas Allah. Nafas Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Ada suatu kehidupan yang baru. Dan ketika kita berdoa, kita berbicara dengan Tuhan, Dia tahu, oh ini bau nafasku, bau nafas anakku. Maka Dia akan mendengar. Tuhan tidak akan memberikan, orang tua tidak akan memberikan ular kepada anaknya yang meminta roti. Begitu juga Tuhan kita. Dia akan menjawab doa-doa kita apabila kita melakukannya. Berdoa dan membaca firman Tuhan itu lebih lagi selaras. Tetapi apa yang terjadi saat ini? Dunia, kehidupan kita semakin egois. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Contohnya, kita memiliki teman di Facebook bisa mencapai 5.000 orang. Tetapi teman sejati kita tidak memiliki. Kita memiliki tontonan makin banyak, tetapi tuntunan tidak ada. Karena itu, marilah membaca firman Tuhan. Itulah yang menuntun hidup kita. Sekarang ini banyak sekali. Bapak Ibu mau menonton, tinggal buka YouTube, tinggal buka link apa aja, semua terbuka. Sekarang dunia itu seperti telapak tangan yang gampang. Yang terjadi 3 menit atau 5 menit di Amerika, kita bisa upload sekarang. Kita bisa mengetahui, tidak lagi seperti dulu. Karena itu Bapak Ibu Saudara dan saya, mari, bagaimana supaya kita mengasihi Yesus lebih daripada yang lain. Yang pertama, yaitu kita lahir baru, mengalami kasih mula-mula. Yang kedua, menuruti firman-Nya, menuruti perintahnya, membaca firman Tuhan dan berdoa. Sehingga hidup kita semakin hari semakin dibaharui. Yang ketiga, bagaimana kita mengasihi Yesus lebih dari yang lain? Poin yang ketiga adalah sesuai dengan pembacaan kita dalam perjanjian baru tadi, yaitu dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Jadi, poin yang kelima, bagaimana supaya kita mengasihi Yesus lebih dari yang lain? Gaya hidup yang benar. Pergunakanlah waktumu, karena hidup ini adalah kesempatan. Dan bergaulah dengan orang-orang yang berdampak, yang memberikan dampak positif dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara, kapan waktunya kita dipanggil. Belum lama ini teman saya meninggal, kena serangan jantung. 2 hari sebelum dia meninggal, kami masih telepon-teleponan. Dia punya karir yang cukup bagus. Dia punya karir yang bisa menjadi direksi sebuah bank negeri. Tetapi apa yang terjadi? 2 hari sebelumnya dia meninggal, kita masih video call beberapa teman, masih ceria, masih tertawa. Tetapi lewat 2 hari dikabarkan jatuh, kena serangan jantung dan meninggal. Itulah hidup. Kita tidak tahu Bapak Ibu kapan waktunya kita dipanggil. Oleh karena itu, pergunakanlah waktu yang ada. Gaya hidup yang benar. Jangan menyusahkan diri kita dengan hal-hal yang tidak membuat kita memuaskan keinginan kita. Tetapi penuhilah kebutuhan kita. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, gaya hidup yang benar adalah gaya hidup anak Tuhan. Kita mau belajar bagaimana gaya hidup yang benar. Kita melihat orang-orang sekarang, kalau kita mau membeli misalnya handphone, kita kalau ikutin tidak akan habis-habisnya. Bulan ini seri ini, bulan depan keluar lagi, bulan depan keluar, dan itu kita akan menyiksa diri kita. Jadi Bapak Ibu, lebih arif,
lebih bijaksana untuk mempergunakan waktu dalam bergaul. Pergunakan waktu. Ayo keluar dari zona nyaman Bapak Ibu Saudara. Mari datang kepada Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Keluar dari zona amanmu dan mulai melihat bahwa saya harus keluar. Untuk apa saya merasa nyaman? Kita harus menantang kehidupan ini. Kita harus keluar sehingga kita menjadi pemenang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, hidup ini adalah kesempatan. Karena itu, jika Bapak Ibu saat ini masih ragu, hari ini ambil waktu. Kita tidak tahu kapan waktunya kita dipanggil Tuhan. Untuk itu, mari kita mengasihi Yesus, mengasihi Tuhan kita lebih daripada yang lain. Kenapa kita harus mengasihi Yesus lebih daripada yang lain? Karena Dia lebih dahulu sudah mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia rela memberikan nyawanya untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Karena itu, Yesus sudah lebih dahulu mengasihi. Yesus sudah memilih Bapak Ibu semenjak dalam kandungan. Jangan buang waktu lagi. Mari, hari ini kita mau berkomitmen untuk mengasihi Yesus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Sehingga kita menjadi anak-anak yang dibaharui. Anak-anak yang menjadi anak-anak pemenang. Ingat 3 hal. 3 hal untuk mengapa kita mengasihi Yesus dengan sepenuh hati. Yaitu bagaimana supaya kita mengasihi Yesus. Yang pertama, hidup baru. Ketika kita mengalami hidup baru, ketika kita ada hidup baru dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus akan merubah hidup kita sehingga hidup kita semakin hari semakin luar biasa. Yang kedua yaitu menuruti perintahnya. Yang ketiga, memulai dengan kehidupan gaya hidup orang Kristen. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan buang-buang waktu. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat buat Bapak, Ibu, Saudara. Kita mau mengasihi Yesus karena Yesus lebih dahulu mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Allah pencipta langit dan bumi, kami bersyukur untuk kasih setia penyertaan-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan pada hari ini boleh memberkati kami semua, sehingga kami mau mengasihi Engkau. Karena kami mengalami kasih mula-mula. Kami mau mengalami kasih mula-mula. Dan kami mau menuruti perintah-Mu. Dan kami mau berdoa dan membaca firman-Mu. Dan mengikuti gaya hidup Kristen yang benar ya Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Berkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami. Berikan kesehatan, umur yang panjang seluruh jemaat dimanapun berada. Tuhan Yesus berkati yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang punya beban berat Engkau ringankan ya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah damai sukacita dalam kehidupan kita melimpah dalam kehidupan kami semua ya Bapa. Terpuji untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.